Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting dalam berusaha untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala ini adalah mencari karunia-Nya. Sehingga Allah pun mengatakan setelah memerintahkan kita untuk melakukan salat, Dia pun mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu, apabila telah selesai kalian melakukan salat, fantashiru fil ard, maka jangan menetap lagi di dalam masjid. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah min fadlillah. Min di sini bermakna tab'id, artinya sebahagian. Fadlillah, sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah katsira, banyak. Semoga kalian diberikan kemenangan dan kesuksesan. Berarti bila kita ingin sukses sebagai seorang anak manusia, setelah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertebaran di muka bumi Allah dan mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf setelah selesai salat Jumat, biasanya mereka berdiri di depan pintu masjid, akan keluar, setelah keluar dan mengatakan, ya Allah, al-an abtaghi min fadlik. Bukankah engkau ya Allah telah memerintahkan salat Jumat, kemudian setelah itu engkau merintahkan bertebaran di muka bumi, aku keluar dan akan mencari karuniamu, mencari sebahagian dari karuniamu. Maka sebagian para ulama mengatakan dianjurkan. Wallahu ta'ala, kita lihat mungkin ini makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Setelah salat Jumat selesai, dianjurkan kita untuk berjual beli, baik membeli atau menjual. Makanya tidak heran kalau ini kita lihat di masjid-masjid yang besar, setelah Jumatan banyak ada pasar, fitrah. Dan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis salatu, selesai salat, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari karunia Allah. Baik. Yang Anda cari wahai muslim dan muslimah apa? Min fadlillah, sebagian dari karunia Allah. Karunia Allah Subhanahu wa taala Anda cari dengan apa? Bila Anda ikut beberapa pelatihan-pelatihan bisnis, entrepreneur dan beberapa hal-hal yang sama, diajarkan Anda bagaimana cara membuat permohonan untuk mendapatkan modal pinjaman dari bank ini, lembaga ini. Yang biasanya tidak terlepas dari berbuat maksiat kepada Allah. Modal berdasarkan dengan riba. Diajarkan kita untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat maksiat kepadanya. Mana etika kita sebagai seorang hamba? Kita ingin karunia dari Allah, ingin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika awal mulai langkah kita dengan mulai modal tadi, mulai modal dengan yang haram, dengan modal riba. Qard jar wa naf'an, pinjaman kemudian dibayar berlebih. Dan ini tidak baru.
Di zaman jahiliyah, proses untuk mendapatkan pinjaman riba lebih gampang. Tidak perlu buat permohonan segala macam, tinggal minta pinjaman kemudian dibayar berlebih, minta pinjaman 100 bayar 105, 110 setelah setahun, setelah 2 tahun. Sekarang membuat maksiat pun diajarkan cara buat permohonannya, beli ini, ada materainya segala macam. Belum lagi nanti uang kiri kanan yang tidak amplop, tidak tahu entah kemana. Dimulai dengan berbuat maksiat kepada Allah. Anda inginkan perintah Allah, cari karunia Allah. Bagaimana cari dengan maksiat? Riba di masa jahiliyah, bukan untuk makan saja. Banyak riba yang mereka lakukan untuk usaha. Ini dijelaskan oleh para ahli sejarah. Di antaranya Dr. Rafiq Yunus Al-Misri dalam buku beliau Al-Jami' fi Usulir Riba. Beliau peneliti senior di IDB. Beliau menjelaskan di buku itu bahwa riba jahiliyah di antara bentuknya seorang meminjam modal untuk usaha, berdagang, ya. Minjam 100, kemudian mengatakan kepada pemilik modal, akan saya berikan engkau 2 dinar, 2 keping uang emas setiap bulannya. Pinjam tadi 100 keping. Karena saya berikan keuntungan, dia menamakan keuntungan atau laba, atau kalau ya dalam bentuk 2% per bulan. Setahun berapa? Sudah 24%. Kemudian dia pun mengatakan, berapa lama kamu pinjam modal ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu tidak masalah, karena setiap bulan sudah ada 2% laba. Kemudian dia mengatakan juga, kalau terlambat setahun umpamanya, setahun pinjaman modal ini, terlambat pembayarannya, selain yang bunga ini tetap jalan, 2% tadi akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran, pengembalian modal. Yang ini biasanya lebih besar daripada bunga tadi. Hitung saja per tahunnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba adhafan mudha'afah, dengan cara berlipat ganda. Jelas ini ya, bentuk yang pertama, modal yang tidak syar'i ini. Berikan modal, apa namanya? Anda terkadang berikan pinjaman, terkadang namanya investasi. Investasi sekian puluh juta, ya, dan mendapatkan keuntungan, laba, mereka namakan per bulannya sekian persen dari uang Anda. Dan mereka tidak bicarakan kerugian, karena mereka katakan kalau rugi akan ditanggung oleh pihak yang pengelola. Ini akadnya pinjaman ini, bukan lagi namanya investasi. Pinjaman namanya, sama dengan pinjaman jahiliyah. Lihat, kalau 2 persyaratan, lihat kriterianya, yang pinjaman ini, yang riba ini, uang Anda berikan kepada pengelola ini, kemudian kerugian Anda tidak mau sebagai pemilik modal, dia menanggung kerugian, kemudian Anda mendapatkan pertambahan uang Anda sekian persen dari jumlah uang Anda. Suatu saat uang Anda akan dikembalikan penuh. Ini adalah riba jahiliyah murni. Murni riba jahiliyah. Baik dilakukan oleh lembaga maupun dilakukan oleh perorangan. Islam tidak mengajarkan ini. Karena ini memudaratkan. Karena ini yang menghancurkan ekonomi, yang menghancurkan kehidupan maliyah manusia. Masalah harta, menghancurkan harta dan riba. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba. Sekarang Anda ingin mulai berusaha, ingin mengembangkan harta, mencari harta dengan riba. Pinjam modal dengan riba. Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih pasti pernyataannya? Apakah keinginan Anda mendapatkan uang yang banyak dengan modal riba ini,
atau pernyataan Allah dalam Al-Qur'annya bahwa Allah akan hancurkan, pastilah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh memegang harta haram di tangannya, pun tidak boleh. Megang harta haram di tangannya, secepatnya dia takhallas, berlepas diri dari harta yang haram tersebut bila ada di tangannya. Bila ada di tangannya, secepatnya berlepas diri dari harta haram. Sekarang dia ingin mencari yang halal dengan mengambil yang haram. Maka jangan sesekali kita terpedaya dengan cara berusaha, cara berbisnis yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka memakan dan mencari tujuan hidup mereka adalah sama dengan tujuan hewan-hewan yang lain. Innal ladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Sesungguhnya orang-orang kafir tersebut makan dan bersenang-senang, itu tujuan mereka, sebagaimana makannya binatang ternak. Maka jangan kita ikuti. Yang kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta, mengembangkan harta dengan cara yang halal. Dimulai dari langkah yang halal, dari modal yang halal. Kalau mereka memiliki sejarah panjang tentang cara seperti itu. Ada salah seorang pemilik bank terbesar di Amerika yang sekarang sudah hancur banknya. Dia dikenal dengan sebagai bajak lautnya, pembajak para bajak laut. Jadi perampoknya para perampok. Jadi yang dirampok dia bukan rumah-rumah biasa, tapi para perampok ini, para bajak laut ini. Para bajak laut ini kan ngerampok dari kapal-kapal kan, dikumpulkan semua hartanya di sebuah pulau biasanya kan. Yang orang ini kerjanya merampok pulau ini. Siapa yang paling pintar berarti? Namanya kalau saya tidak salah Morgan namanya. Sehingga akhirnya dari hasil modalnya ini, kemudian dia cuci harta dengan cara membuat usaha perbankan. Kalau saya tidak salah ya, saya baca beberapa literatur dalam hal ini. Dikembangkan hartanya dengan cara yang haram tersebut. Dicuci hartanya. Mencuci uangnya dengan bentuk usaha yang lain. Muslim, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan kepada kita cara seperti itu. Allah haramkan, kita berhenti. Cari dari yang halal, mulai dari yang halal. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, khilaf memang para ulama dalam hal ini, sebagian para ulama pendapat mazhab Al-Hanafiyah dan qaul qadim al-Imam Syafi'i bahwa sebuah harta yang bertambah, pertambahan harta yang modalnya berasal dari uang rampasan seperti orang ini, kalau dia muslim, modal dan untungnya bukan milik dia. Kalau dia bertobat kepada Allah, seluruhnya harus dikeluarkan. Maka berhati-hati Anda kini memulai langkah untuk berusaha. Berwira swasta, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati. Salah langkah Anda di awal, lelah Anda mengusahakan, mengembangkan, memajukan usaha ini, di sisi Allah tidak bernilai apa-apa semuanya. Ini untuk harta yang dirampas ya. Kalau untuk harta yang didapatkan dengan cara riba dan dengan cara perjudian, khilaf para ulama tentang hal ini, apakah boleh statusnya di tangan dia untuk diputarkan kepada yang lain ataukah tidak? Ya. Sebagian para ulama mazhab Al-Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa bila Anda dapatkan pinjaman dengan persyaratan ada pertambahan riba, maka status uang ini di tangan Anda tidak halal. Secepatnya dikembalikan kepada dia. Tetapi mazhab yang lain, mazhab Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan tidak. Dan ini yang banyak diperkuat oleh lembaga fikih internasional, di antaranya Al-Muhasabah wal Murajaat Al-Muassasah Al-Maliyah Islamiyah (AIFI) yang berpusat di Bahrain, ya. Bahwasanya modal di tangan Anda tadi boleh Anda putarkan dan keuntungannya boleh, tetapi yang dosanya adalah dosa riba. Tapi pun demikian Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Bukan berarti pendapat para ulama ini ada khilaf, enggak apa-apa. Bukan berarti begitu, hai. Ini maksudnya adalah orang yang telah terlanjur. Anda yang belum memulai usaha, jangan pernah berpikir untuk memulai usaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman riba.
Karena Anda mencari apa? Fadlillah,